Bapak, saudara-saudari sekalian, saya akan mengajak kita untuk bermenung bersama dalam sebuah tema yang menjadi khususan dalam masa Prapaskah yang sekarang ini sedang kita jalani. Mengapa Tuhan Yesus berpuasa? Apa artinya puasa Yesus ini bagi kita? Di tema yang dirumuskan dari inspirasi Injil Lukas tadi yang baru saja kita dengar bersama. Beberapa pokok permenungan kita nanti kurang lebih 4 hal sederhana yang nanti kiranya juga menjadi untuk kita. Kita akan melihat bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian kita akan merenungkan sedikit alasan kira-kira apa yang menjadi makna dari puasa yang Tuhan Yesus jalankan itu. Kemudian bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam itu, Yesus dicobai iblis. Iblis mencari waktu yang tepat mencoba Yesus. Dan nanti sebagai bekal oleh aplikasi untuk kita, nanti kita akan lihat poin-poin aplikasinya. Kita mungkin mulai dari satu gambaran yang baik sekali, bahwa kitab suci merumuskan bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita ditanya, atau kalau kita hendak membuat satu pertanyaan, kira-kira kapan peristiwa ini terjadi? Bagian pembuka Injil tadi hanya mengatakan bahwa segera sesudah itu. Ya, segera sesudah itu. Sama halnya dalam Injil paralel yang lain, dalam Matius dan Markus katakan. Segera sesudah itu. Peristiwa yang dimaksud itu adalah peristiwa pembaptisan oleh Yohanes. Jadi persis segera setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, setelah itulah Yesus melakukan puasa dalam masa waktu, dalam rentang waktu 40 hari 40 malam ini. Nah, dan sebelum kita melihat jenis puasa yang Yesus lakukan ini nanti masuk dalam kategori yang mana? Nah, maka saya ingin menggambarkan secara singkat bahwa ada kurang lebih 2 bentuk puasa yang umumnya ditemukan dalam Alkitab. Nah, baik kalau kita buka perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang pertama itu yang namanya puasa penuh. Puasa penuh itu berarti tidak makan dan tidak minum. Ini yang namanya puasa penuh. Dan ini yang dilakukan oleh Esther. Kalau kita ingat riwayat ketika kaum Yahudi sedang berada di tanah pembuangan di Babel. Lalu Esther mengajak melalui Mordekai pamannya itu untuk segenap kaum Israel yang terbuang itu untuk berpuasa penuh selama 3 hari 3 malam. Kemudian kalau kita ingat ketika kisah Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, seputar kisah pertobatannya itu, dia dikatakan dia tidak makan 3 hari juga 3 malam pada saat dia sedang mengalami kebutaan. Jadi ini beberapa gambaran bahwa salah satu bentuk puasa yang dikemukakan dalam kitab suci adalah kategori puasa penuh. Tidak makan dan tidak minum. Nah, dan penting kita perhatikan bahwa umumnya berlangsung 3 hari. Nah, karena kalau kita tidak makan selama beberapa hari mungkin masih bisa bertahan. Tetapi kalau kita tidak sama sekali tidak minum dalam waktu 3 hari, secara medis pasti kita akan mengalami matian. Karena dehidrasi itu membunuh lebih cepat daripada rasa lapar. Nah, lalu jenis yang lain adalah puasa ini, yang dikatakan puasa sebagian. Nah, puasa sebagian artinya hanya membatasi jenis makanan tertentu. Nah, kalau kita ingat inilah yang dilakukan oleh Daniel dalam kitab Daniel itu. Dia meminta kepada kepala juru masak kerajaan itu supaya untuk dia dan beberapa temannya cukup disediakan makanan
yang dari sayur-sayuran, kemudian tidak dihidangkan anggur, dan sebagainya. Jadi ini satu contoh puasa sebagian. Dan mungkin inilah yang saat ini kita kenal dengan istilah dalam gereja itu pantang, puasa pantang dan puasa. Setiap hari Jumat kita diminta untuk berpantang, artinya membatasi jenis makanan tertentu dengan tujuan yang lebih jauh nanti adalah untuk melatih yang namanya, kalau dalam bahasa rohani disebut penguasaan diri, pengendalian diri. Lalu dari dua kategori puasa ini, kira-kira dalam kategori yang mana kita tempatkan jenis puasa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, apakah Yesus berpuasa penuh atau puasa sebagian? Kalau dari kacamata ini kita lihat. Karena dikatakan dalam Injil tadi bahwa selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Di Lukas bab 4 ayat 2 tadi. Jadi tidak dikatakan bahwa ia tidak makan dan tidak minum. Karena kalau dikatakan itu mungkin penjelasannya harusnya lebih lengkap. Berarti sesudah waktu itu ia lapar dan haus. Sehingga kemungkinan kalau kita pakai kacamata penggambaran tadi, berarti kemungkinan bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam itu menjalani puasa sebagian ini. Tetapi kalau kita tempatkan dalam konteks adikodrati, tentu saja Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia itu memiliki kemampuan untuk sama sekali tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Nah, tapi kalau kita melihat dari jenis-jenis puasa yang dalam Alkitab ini dan juga dari apa yang dikatakan dalam Injil Lukas mengenai perikop tentang pencobaan di padang gurun tadi, hanya dikatakan bahwa ia tidak makan apa-apa. Nah, sehingga kuat dugaan kita, meskipun kebenaran pastinya ya di luar jangkauan kita, tapi dugaan dari telusuran perikop ini, Yesus menjalani puasa sebagian. Ini bagian pembuka yang mengantar kita untuk masuk lebih jauh dalam refleksi tematis kita. Nah, untuk kita melihat, jika demikian, mengapa puasa Kristen juga itu dalam masa Prapaskah ini selalu ditetapkan dalam 40 hari? Mengapa tidak 30 hari, 21 hari, atau beberapa hari saja, atau bahkan mungkin 50 hari, dan sebagainya. Memang dasar yang lebih teologis, saya mungkin tidak tampilkan, tetapi ada satu ungkapan yang baik secara psikologis, dari ilmu psikologi itu, bahwa biasanya apapun yang kita lakukan, ini bisa menjadi satu jawaban untuk refleksi ini. Mengapa harus 40 hari kita berpuasa? Nah, karena masa Prapaskah ini sebetulnya masa untuk kita menjalankan tiga kewajiban sebetulnya. Nah, tiga kewajiban, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa, bermati raka. Jadi kalau kewajiban-kewajiban ini kita lakukan juga intens terus-menerus selama 40 hari, pasti itu juga akan segera menjadi satu kebiasaan. Jadi kalau yang diintenskan itu kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik, maka itu akan segera menjadi kebiasaan yang baik. Ntar sebaliknya, kalau yang diintenskan selama 40 hari itulah sesuatu yang tidak baik, maka itu juga akan kemungkinan akan segera menjadi satu kebiasaan yang tidak baik. Ya barangkali misalnya untuk yang sedang berjuang untuk katakan berhenti merokok. Kalau saja coba dilakukan selama 40 hari, rutin, sama sekali tidak merokok, barangkali dia akan berhasil untuk keluar dari kecanduan jadi perokok atau dalam bentuk yang lain. Nah, tapi kembali bahwa pada intinya dari kewajiban yang dijalani ini juga kita melihat dari apa yang Tuhan Yesus sendiri praktekkan. Kalau biasanya puasa pantang kita adalah untuk melatih, mengendalikan ketidakteraturan yang ada dalam diri, baik secara lahiriah maupun secara rohania.
Kedemikian apa makna puasa yang Tuhan Yesus jalankan? Bukankah Yesus tidak memiliki keinginan-keinginan tidak teratur yang harus dilatih, dikendalikan? Maka kita diantar untuk melihat. Ada kurang lebih 3 alasan. Paling tidak dari refleksi saya atas bacaan perikop Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 ini. Bahwa Tuhan Yesus berpuasa pertama-tama untuk merendahkan dirinya dan mau menampilkan diri sebagai seorang buangan yang tidak seorang pun yang mencari dan menanyakan. Dan ini konsekuen. Karena apa? Karena persis setelah Yesus tampil di hadapan publik, setelah dia dibaptis oleh Yohanes, setelah dia diproklamirkan di hadapan banyak orang, dia langsung menarik diri dari keramaian, dari kerumunan. Lalu berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Jadi ini satu penggambaran yang tidak sekedar semacam satu refleksi, tapi kalau dilihat dari pola atau alur karya pelayanan Yesus, kita menemukan alasan. Pertama-tama Yesus berpuasa untuk menyatakan bahwa dia yang adalah Allah itu kemudian memilih keadaan sebagai hamba, memilih rupa sebagai manusia, dan pada akhirnya dia juga mau mengatakan bahwa saya juga mengambil bagian dalam kalangan kaum terbuang yang tidak ada seorang pun yang mengenal dan yang mencari. Dan persis 40 hari setelah dia tampil di hadapan publik, di tepi sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia mundur ke padang gurun untuk berpuasa. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berpuasa untuk memberi iblis peluang dan kesempatan baik untuk melawan. Sehingga kemenangan yang nanti akan Yesus capai itu satu kemenangan yang gilang gemil. Semacam mungkin satu analogi sederhana. Seorang fighter itu dia akan diakui kemenangannya itu kalau dia bertarung 1 lawan 1. Bukan dalam kerumunan. Ini satu penggambaran sederhana untuk kita mencoba melihat motif atau alasan mengapa Yesus berpuasa. Ini salah satunya. Semacam mau memberi iblis peluang lebih besar. Memberi iblis ruang untuk dia bisa kalahkan. Sehingga kemenangan yang nantinya memang terbukti. Kemenangan yang Yesus terima, yang Yesus alami, yang mengalahkan iblis. Satu kemenangan yang memang dikenal. Satu kemenangan yang telak, kemenangan yang besar. Ini kurang lebih. Jadi memang dikatakan bahwa Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicoba. Sekali lagi. Dan ini yang kemudian dalam tradisi kepertapan awal para bapak pada padang gurun. Mereka selalu melihat bahwa padang gurun itu satu medan, satu battlefield untuk memenangkan pertarungan melawan iblis. Maka motivasi-motivasi awal dari para pertapa yang kemudian menjadi cikal bakal dari tradisi hidup membiara dalam gereja sejak abad-abad awal itu, mereka juga menafsirkan perikop ini, Yesus dicoba di padang gurun, sebagai juga motivasi untuk mereka bahwa kalau mau menang melawan pertarungan yang iblis itu, padang gurun salah satu medan. Selalu diidentikan padang gurun tempat di mana iblis berkuasa. Maka kalau seorang mau dikenang dengan kemenangan yang besar, ya, apalagi kalau dia itu pergi ke daerah pertahanan musuh. Ini mungkin salah satu gambaran sederhana yang dapat membantu kita untuk melihat bahwa alasan kedua mengapa Tuhan Yesus berpuasa adalah ini. Mau memberi peluang kepada iblis untuk melawannya sehingga kemenangan Yesus atas iblis nanti itu satu kemenangan yang gemilang, kemenangan yang besar. Dan yang berikut adalah ini. Yesus berpuasa dengan maksud untuk menyucikan puasa itu sendiri bagi kita. Dan memberi satu teladan yang baik, bahwa kita pun harus berpuasa demi melawan pencobaan.
Ini satu makna yang saya kira baik juga untuk mendorong kita. Kalau Yesus sudah menyucikan puasa bagi kita, ada sesuatu nilai yang baik yang ingin ia wariskan untuk kita hidup. Jika Yesus sendiri berpuasa, ia ingin memberi teladan bagi kita bahwa pencobaan itu paling baik dan memberi kita kemungkinan besar untuk memenangkannya adalah dengan berpantang dan berpuasa. Jadi kurang lebih ini ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus itu juga berpuasa. Ini bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga kita melihat bahwa di akhir masa puasanya itu Yesus dicobai iblis. Nah, jadi iblis memakai satu kesempatan di saat Yesus sudah mulai lapar setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Dengan mengajukan ada kurang lebih 3 tawaran. 3 penawaran untuk mencoba Yesus yang dibalut dalam tampilan yang menyenangkan. 3 penawaran itu adalah ini. Pertama, iblis mencoba untuk menaklukkan Yesus dengan penawaran seputar hal-hal jasmani yang menjadi kebutuhan Yesus. Iblis tahu bahwa saat itu Yesus sudah kelaparan. 40 hari berpuasa. Maka kata-kata yang dia ungkapkan, ubahlah batu ini menjadi roti. Jadi pencobaan berkaitan dengan kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmani. Jadi ini penawaran yang juga ya, dalam banyak bentuk. Penawaran dalam fase pertama yang kadang-kadang kita juga jatuh dalam hal semacam ini. Jadi iblis melihat kemungkinan ini. Maka dia menyentuh aspek paling dekat dengan kebutuhan Yesus di akhir masa puasanya. Ketika Yesus sudah mulai lapar untuk menggunakan kuasanya itu. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kalau kita tanya apakah Yesus tidak bisa melakukan itu? Tentu bisa. Tapi Yesus akan melakukannya, tetapi bukan atas bujukan dan atas dorongan iblis. Dalam kesempatan yang lain nanti, dalam karya dan pelayanan Yesus, kita diberikan kisah tentang mujizat penggandaan roti. Pada 5.000 orang, pada 4.000 orang, dan sebagainya. Yesus melakukan kuasa itu selalu bukan karena dorongan yang datang dari luar diri. Apalagi kalau itu iblis yang minta, pasti tidak akan dipenuhi. Yesus dalam banyak kesempatan ketika dia mau menunjukkan kuasa keilahiannya itu, kuasa itu selalu datang, selalu digerakkan oleh kemurahan hati, selalu tergerak oleh belas kasihan. Jadi dorongan itu datang dari dalam dirinya, bukan tuntutan dari luar. Jadi dalam penawaran yang pertama, kitab suci memberi kita bukti bahwa Yesus memenangkan. Kalau iblis mengutip firman, Yesus pun mengutip firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi ini satu penggambaran yang baik. Kalau kita mau mengalahkan iblis itu, karena iblis masuk dan dia menyesuaikan diri dengan kemampuan kita biasa. Iblis yang mencobai seorang petani, ya pasti juga yang punya pengetahuan seputar dunia pertanian. Yang mencobai seorang profesor pun kurang lebih iblisnya juga setingkat profesor, barangkali. Saya mau mengatakan bahwa godaan yang iblis pakai, kerap kali dia juga mengutip firman Tuhan. Tapi cara kita untuk menangkalnya adalah juga dengan mengutip firman Tuhan. Satu kebenaran bisa juga dibantah oleh satu kebenaran yang lain. Dan iblis kita kenal sebagai king of liar, raja dusta. Dia memakai firman tetapi untuk maksud-maksud yang terselubung. Dia membelokkan nilai-nilai asli. Ini penawaran yang pertama oleh iblis dalam mencoba Yesus. Penawaran yang kedua adalah membiarkan kekuasaan status ilahi Yesus pada dunia.
Jadi iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dia memperlihatkan kepadanya semua penampakan kerajaan-kerajaan dunia. Dan iblis katakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku. Iblis memberikan satu penawaran untuk mengalihkan ketaatan Yesus yang harusnya diberikan kepada Bapa untuk diberikan kepada iblis. Penawaran untuk memamerkan kuasa atau status ilahi Yesus kepada dunia. Jadi ini kata-kata yang berisi sanjungan, tetapi sandungan. Kata-kata yang seolah-olah menegaskan bahwa Yesus itu punya kuasa, tetapi sembunyikan maksud. Jadi godaan untuk memamerkan status atau kekuasaan ini juga kerap iblis pakai untuk menjatuhkan kita dalam banyak bentuk. Dan penawaran yang ketiga adalah semacam peralihan kepemilikan dunia dari iblis kepada Yesus. Jadi ini penawaran-penawaran, poin-poin negosiasi dari iblis untuk meluluhkan Yesus. Jadi kalau dalam hal-hal ini saja Yesus ditawari, digoda, dicobai, pasti kita yang adalah pengikutnya juga. Kurang lebih pencobaan-pencobaan kita tuh bentuknya mirip-mirip seputar hal ini. Jadi dari refleksi mengapa Yesus berpuasa, kemudian dalam hal mana saja dia dicobai setelah berpuasa oleh iblis, selanjutnya kita akan melihat dalam pengalaman ini apa yang menjadi pesan untuk kita. Jadi bahwa setiap hari itu kita pun dihadapkan dengan banyak sekali tawaran yang menarik, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi kerap kali itu menyesat dalam banyak kesempatan, dalam banyak momen. Kira ini bukan bentuk generalisasi, tapi satu ya, pandangan yang objektif atas pengalaman. Ya, setiap yang mengusahakan jalan hidup rohani itu pasti juga akan mengalami tantangan pencobaan. Dan biasanya tawaran-tawaran iblis itu sama halnya yang diajukan kepada Yesus itu kerap diselubungi atau disamarkan dalam bentuk-bentuk yang indah, film menarik, gitu. Pengetahuan duniawi yang palsu, sehingga kita sangat terobsesi untuk jadi ya untuk mengetahui segala sesuatu, akan termasuk kebenaran-kebenaran yang masih harusnya diuji. Tawaran itu bisa datang lewat gaya hidup yang bebas, juga bisa datang melalui kesempatan-kesempatan yang menarik, dalam bentuk jabatan atau status-status sosial, bahkan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup dan kegiatan-kegiatan rohani yang banyak yang mungkin ingin kita ikuti. Jadi, tawaran itu bisa dibungkus dalam hal-hal yang rohani sekali. Maka pertanyaan, apakah setiap tawaran semacam itu harus kita tolak? Tentu semua kita lihat kembali kepada tujuan. Apa motif, apa dasar. Kalau kita bisa menyaring motivasinya, penawaran-penawaran tadi, maka kita bisa memilah, bisa memilih. Ketika semua tawaran yang datang semacam tadi itu hanya sampai pada tujuan untuk memuaskan diri kita sendiri dan malah menjauhkan kita dari Tuhan dan orang lain, itu satu tanda sederhana bahwa hal-hal itu yang harus kita tolak. Nah, itu tanda sederhananya. Kalau sesuatu itu malah menjauhkan kita dari kebaikan, hampir pasti itu penawaran yang menarik
yang memang dimaksudkan iblis untuk menjatuhkan kita. Maka seperti halnya yang Tuhan Yesus praktekkan, cara salah satunya untuk mengalahkan iblis adalah ingin memegang kebenaran firman Tuhan. Pertimbangan terbaik yang bisa kita pakai melengkapi kebijaksanaan dalam pertimbangan pengambilan keputusan itu adalah benar firman-firman. Maka ketegasan sikap untuk menolak satu hal yang kita yakini perlu ditolak itu biasanya hanya datang dari bantuan firman. Makanya salah satu manfaat yang baik kalau kita menghafal beberapa ayat kunci dari kitab suci itu adalah kita bisa diteguhkan pada saat-saat kita bimbang, pada saat kita mungkin butuh untuk mengambil keputusan yang cepat. Kata-kata tertentu dari kitab suci bisa meneguhkan. Jadi dari pencobaan yang iblis lancarkan kepada Yesus, kita bisa melihat hasil akhir dari pertarungan. Satu kabar yang gembira bahwa Yesus memenangkan pertarungan. Jadi ini memberi kita semacam inspirasi bahwa kemenangan Yesus atas iblis ini harusnya juga meneguhkan kita. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus. Allah tidak akan membiarkan mereka yang mengalami pencobaan melebihi kekuatan. Jadi semacam satu peneguhan bahwa setiap pencobaan, setiap tantangan atau kesulitan yang kita alami itu pun, jika itu terjadi atas izin Tuhan, pasti juga ada kekuatan bisa yang Tuhan sertakan untuk melalui. Dan ini diyakini oleh Santo Yohanes dari Salib. Ketika Allah memberi kita salib, Ia juga memberi kemampuan untuk dapat memikul. Itu kesadaran iman yang baik yang menjadi pegangan untuk kita, bahwa meskipun hidup tidak selalu baik-baik saja, perjalanan kita tidak selalu mulus, tapi yakin bahwa Allah itu maha hadir. Kalau ketika kita gagal menyadari kehadirannya pun, Allah tetap ada di sana. Allah maha hadir itu fakta iman. Sementara kegagalan kita untuk menyadari bahwa Allah hadir, itu perasaan iman kita. Yang pertama tidak berubah, yang kedua itu yang bisa berubah. Perasaan-perasaan. Ketika Yesus memenangkan pertarungan melawan iblis ketika dicobai di padang gurun itu, para malaikat datang melayani dia. Maka kemenangan kita melawan kejahatan, mengatasi kecenderungan-kecenderungan yang tidak sehat misalnya, itu juga bisa menjadi kegembiraan para malaikat. Kemenangan kita menjadi kemenangan yang juga dirayakan para malaikat. Sebagaimana halnya mereka merayakan bersama Yesus ketika memenangkan perlawanan melawan iblis itu. Para malaikat itu datang melayani Yesus dalam rupa yang bisa terlihat. Maka bagi kita pun, malaikat-malaikat itu bisa hadir dalam banyak rupa juga. Malaikat yang bisa hadir, yang bisa kita kenali pada saat kita merayakan kemenangan atas iblis. Maka bentuk-bentuknya bisa lewat karir yang baik berkat kejujuran kita. Malaikat itu bisa hadir lewat bentuk. Atau bisa hadir melalui dukungan yang datang karena ketulusan kita. Ataupun bisa melalui kelancaran dalam segala urusan karena kebaikan yang kita tahu. Jadi ini barangkali refleksi sederhana yang mengobarkan hati kita bahwa setiap usaha kita untuk memenangkan pencobaan itu selalu ada buah yang menanti kita. Selalu ada malaikat yang akan menyambut dan merayakan bersama kita dalam bentuk-bentuk ini. Maka teruslah berjuang di jalan kebaikan, sekali lagi, meski tidak selalu mudah, karena kita tahu bagaimana akhir setiap perjuangan kita
Setiap usaha kita melawan pencobaan, seperti halnya yang sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia pun akan berjuang bersama kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Setiap kemenangan kita selalu bukan kemenangan karena kekuatan kita miliki, tapi karena kita mau menyertakan Tuhan dalam setiap pengalaman.